Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para pemateri. Untuk pemateri yang pertama yaitu saya sendiri dengan NIM 214 10 10 60024. Dan untuk pemateri yang kedua yaitu Muhammad Hasan Basri dengan NIM 214 10 10 60008. Dan untuk pemateri yang ketiga yaitu Faradifa Prilia Putri dengan NIM 214 10 10 60040. Untuk pemateri yang keempat yaitu Vira Eka Wayuni dengan NIM 214 10 10 60037. Dan pemateri yang terakhir yaitu Yurida Ma'rifatul Trisna dengan NIM 214 10 10 6000110. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama yaitu pengertian bahasa baku. Dalam KBBI edisi keempat disebutkan pengertian bahasa baku adalah pokok utama atau tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas dan kualitas yang diterapkan berdasarkan kesepakatan standar. Sementara menurut Hermawan dan Kosasih dalam jurnal Gramatika STKIPA PGRI Sumatera Barat, kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman AYD dan tata bahasa baku dan kamus. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan definisi itu kata baku adalah kata lazim yang digunakan dalam situasi formal atau resmi. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan fungsi bahasa baku. Yang pertama, tidak mudah berubah. Ragam bahasa standar memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Mengapa demikian? Karena agar memudahkan kita mengetahui dan juga memahami bahwa itu ya bahasa baku. Nah, begitu. Jika tidak ditetapkan seperti itu, kita akan kebingungan. Kenapa awalnya bahasanya begini, sekarang berubah jadi begini? Kita tidak akan mengetahui bahwa itu adalah bahasa baku. Yang kedua, ciri yang menandai bahasa baku adalah sifat kecendikiaannya, perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur dan masuk akal. Dan yang ketiga adalah keseragaman bahasa. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman proses pembakuan sampai taraf tertentu, proses penyeragaman kaidah. Yang selanjutnya adalah fungsi bahasa baku. Yang pertama, sebagai komunikasi resmi. Sebagai komunikasi resmi maksudnya di sini adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, bisa disebut kayak apa ya? Ketika kita berada dalam forum atau rapat atau apalah semacamnya gitu ya, yang berhadapan langsung dengan dosen atau orang-orang penting, kita harus menggunakan bahasa baku. Kan tidak mungkin kita menggunakan bahasa lo gue begitu kan, enggak, pasti saya atau anda gitu kan. Yang kedua, berbicara di depan umum, seperti misalnya di acara tertentu yang mengharuskan kita untuk berbicara bahasa baku. Misal kita jadi MC nih. Nah, ketika kita jadi MC, kita kan kadang dituntut untuk berbicara bahasa baku agar si audiens itu nyaman dengan bahasa kita dan dengan acaranya itu nyambung loh. Dan yang ketiga, pembicaraan yang santun. Pembicaraan yang santun ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi dari kita pendidikannya atau lebih di atas kita lah gitu. Masa iya kita tiba-tiba kayak gak sopan gitu ngomongnya, kan
nggak baik ya. Jadi kita menggunakan bahasa baku sebagai antisipasi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengertian bahasa tidak baku. Yang mana pengertian bahasa tidak baku itu sendiri merupakan kebalikan dari pengertian bahasa baku yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tidak baku adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti bahasa daerah. Di sini juga kata tidak baku ini tidak tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya akan memberikan beberapa contoh tentang perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku, yaitu seperti abjad, yang mana abjad ini apabila di kata baku berakhiran dengan huruf D, dan apabila di kata tidak baku berakhiran dengan huruf T. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau ditujukan untuk keluarga, teman, dan lainnya dalam situasi non-formal atau tidak resmi. Bahasa tidak baku tidak dapat digunakan untuk mengirim pesan resmi atau formal. Namun, bahasa tidak baku sering digunakan untuk mengirim pesan kepada kerabat. Bahasa tidak baku juga bisa sebagai bahasa yang santai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa tidak baku. Ciri-ciri bahasa tidak baku ada 4. Yang pertama, biasanya bahasa baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari kepada orang yang biasanya kita anggap dekat, seperti keluarga ataupun teman. Contoh, Bu, tolong ambilin tasku di meja. Nah, itu merupakan contoh kalimat tidak baku karena terdapat kata ambilin yang sebenarnya itu bahasa baku dari kata ambil, mengambil. Nah, itu merupakan contoh dari ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, bentuknya dapat berubah-ubah. Contoh kalimatnya, malam ini jangan lupa untuk mampir ke toko buku untuk membeli kamus bahasa Indonesia. Nah, dari kata pertama saja kita sudah menyimpulkan bahwa kalimat tersebut tidak baku karena terdapat kata malam yang merupakan bahasa baku dari malam. Nah, itu yang menjadi penyebab kalimat tersebut tidak baku karena kata yang benar adalah malam, bukan malam. Ciri-ciri yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah dan masyarakat kerap kali memasukkan bahasa daerahnya tersebut dalam percakapan sehari-hari yang digunakan kepada orang yang tidak tahu tentang bahasa daerah tersebut. Misalnya, contoh kalimat, Bu, ndak bisa kurang toh ini harganya. Nah, sudah bisa disimpulkan dengan jelas bahwa ibu tersebut mencampur dua komponen bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang sudah jelas bahasa tersebut adalah bahasa non-baku. Bahasa daerah juga dapat dipengaruhi dari bahasa asing. Misalnya yang paling kerap kali terjadi adalah bahasa Inggris. Saya akan langsung memberikan contoh kalimatnya. Contoh ya, Bro, jangan lupa nanti malam sepulang kuliah kita kerja kelompok di rumahnya Satrio. Nah, itu sudah jelas sekali bukan bahasa baku karena terdapat kata dari bahasa Inggris, maka kalimat tersebut bukanlah kalimat baku. Ciri-ciri yang ketiga, bentuknya dapat berubah-ubah. Contoh, malam ini jangan lupa mampir ke toko buku untuk membeli buku bahasa Indonesia. Nah, kata pertama malam itu berasal dari kata baku malam. Nah, itu merupakan bahasa yang tidak baku.
Ciri-ciri bahasa tidak baku yang terakhir adalah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak sekali muncul kata-kata baru yang tercipta dari generasi muda. Contoh, jangan terlalu banyak memuji dia, nanti dia GR. Atau kalimat yang sering saya lihat, apa-apa jangan dibuat status, nanti dibilang alay. Nah, dua contoh tersebut merupakan sebagian kecil yang dapat saya jabarkan. Saya rasa cukup untuk menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa tidak baku. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua pemateri, untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.